Morgen, capek saudara-saudara, baru bangun jam 10. Hari ini hari Kamis, tanggal 20, ya. 1, 2, 2. Tanggal 23. Hari Kamis, biasanya saya kan kerja ya. Terus ini karena masih musim liburan krokus. Kalau di Belgia namanya krokus vakansi, kalau di Belanda itu liburan karnaval apa liburan musim semi gitu ya. Tadi saya kasih lihat ya video bunganya. Ini hari Kamis ya, kemarin itu saya capek banget saudara-saudara. Capek tapi nggak apa-apa sih ya. Yang penting bermanfaat capeknya. Kemarin dari Selasa itu ya, yang saya kasih lihat bunga apa tuh tadi, bunga TTAT. Masih ngantuk. Padahal jam segini. Udah jam setengah 12. Ini saya mau cerita, jadi kegiatan minggu ini itu saya langganan melulu ya, mijet ya, sama ngebabu. Dari hari Senin sih sebenarnya udah berasa capek. Senin karena teman saya ada yang nggak bisa masuk kerja, jadi kita kerjanya tuh cuma berdua, biasa bertiga jadi berdua. Terus saya pulang tuh selalu ada langganan ya di rumah ya, jadi kerja sambilan saya itu pijet ya saudara-saudara ya, udah tahu ya. Nyalon di rumah, di kamar atas ya, di kamar atas. Terus Selasa itu saya kerjasama sama orang Thailand, dan Selasa kemarin itu juga belakangan ini banyak orang, ini masih musim dingin sih ya, jadi banyak orang yang masalah sama otot ya karena dingin ya, makanya saya juga itu. Ini di dalam rumah aja 17 derajat ya, di dalam rumah. Tadi saya baru bangun karena pemanas ruangan itu nggak otomatis nyala ya, maksudnya di setelnya itu jam 12 kalau nggak salah sama suami saya, karena saya kalau udah jam 12 itu pasti udah di rumah dari kerjaan, terus ada langganan datang, jadi rumah itu dalam keadaan hangat ya. Tapi ini masih 12, masih tadi bangun 16, sekarang 17 ya. Ini saya mau cerita hari ini saya rencananya hari ini saya mau ngisi bensin ya. Mau ngisi bensin, terus biasa nanti pulang ada langganan lagi, tapi jam 4-an ya, agak sorean ya. Terus kemarin juga saya sampai jam setengah 9 saudara-saudara. Karena biasanya itu kalau saya udah Selasa udah penuh, Selasa itu kan 2 masase itu kadang-kadang ada 5 pasangan gitu kan, udah 10 orang ya. Nah, kemarin itu lebih, jadi saya ngerjain 8 orang saudara-saudara. Bayangin, dari kerja pulang besokannya dari pagi sampai jam setengah 9 malam, 8 orang ya. Terus udah gitu ada yang minta 1,5 jam, tapi ini berdua sama temen ya, jadi total tuh saya ngerjain orang 8. Padahal jatah saya tuh cuma 10 jam atau 10 langganan gitu aja ya. Dan itu ya gimana ya, saya juga orangnya nggak bisa nolak orang gitu kalau sakit ya, mau nggak mau kan. Tapi ya saya bukannya mau maksain diri, pokoknya 10 jam itu bagi saya udah cukup ya. 10 jam atau 10 langganan kerja pijet. Terus kemarin itu udah 8, hari Selasa 8, Rabunya kemarin ini ya, ini kan hari Kamis, saya 4 orang. Itu saya dari pulang kerja saudara-saudara. Pulang kerja itu saya kerja di restoran ya. Pulang kerja terus udah gitu koleha ada yang sakit. Jadi pulang kerja hari Rabu itu biasa kita bersihin dapur ya. Jadi siapin dapur sebelum tukang masaknya datang gitu. Cuma berdua sama temen saya gitu. Jadi saya bilang, aduh ya udahlah, untung Tuhan kasih libur hari ini gitu loh. Bukan maksudnya puji Tuhan gitu. Sebenarnya ini libur udah dikasih tahu sama bos saya yang biasa saya kerja hari Kamis itu, karena mereka mau liburan musim itu ya, musim semi atau liburan karnaval ya, itu 1 minggu. Jadi hari ini saya libur. Cuman ya namanya libur tetap aja ya, ada aja kerjaan di rumah ya, bersih apa gitu. Terus ngisi bensin saudara-saudara. Terus nanti sore ada orang lagi.
Jadi ya begitu ya saudara-saudara ya, saya cuma mau cerita aja kegiatan video. Saya bingung mau bikin konten apa gitu ya. Cuman saya ada cerita lagi nih. Ada orang nanggepin video saya atau komentar waktu saya ngurus-ngurus imigrasi ya untuk KTP Belanda gitu ya. Saya bukan orang yang maha tahu ya, cuman ini pengalaman saya aja. Kalau pengalaman saya ya waktu itu ya 4 bulan habis waktu gitu loh. Dan itu kalau bagi saya juga mepet banget karena kita udah jauh-jauh bulan gitu udah ngajuin permohonan. Dan ada yang tanya, cuma kasusnya beda sama saya. Dia tuh udah tinggal di Indonesia lama banget, 1 tahun ya. Jadi ya saya jawab seadanya aja ya. Mudah-mudahan ini yang komen juga denger ya. Jadi di Belanda itu kan mereka lagi ngurusin imigran dari yang Ukraina, nggak dari Ukraina aja, terus Azil Zuken itu juga pengungsi yang datang ke Eropa untuk mengungsi itu ya, mengungsi dari problem di negara mereka gitu loh. Itu sampai sekarang ya masih di Eropa itu, karena dibagi-bagi kan, tiap negara-negara di Eropa tuh ya wajib untuk bantu karena memang udah dibikin aturan, dan mereka tuh tiap negara itu juga udah dijatahin dana gitu loh. Jadi sekarang ini di Eropa itu memang lagi sibuk sama imigran dari korban perang, salah satunya Belanda. Jadi sampai sekarang itu imigrasi itu sibuk, dan mereka kayaknya lebih mementingkan imigrasi pengungsi ini gitu. Mereka lagi ngurusin surat-surat nih mereka untuk bisa tinggal di Eropa itu. Dan satu lagi saya kemarin juga ada 2 langganan baru, mereka tuh dari Ukraina ya, tapi mereka itu beruntung loh karena mereka sekeluarga bisa kesini terus bisa dapat tempat tinggal, bisa kerja, dan kebetulan istrinya itu ada talent ya, ada kayak saya gitu loh, bisa nyalon, bisa kalau dia bisa ini nail stylist gitu. Jadi kemarin dia juga sempat cerita, memang nggak bisa bahasa Belanda, cuman kayak bahasa Inggris gitu, dia cerita ya udah. Jadi ya begitu kondisi sekarang di Eropa gitu. Jadi mengurus-ngurus surat-surat apa, perpanjangan atau visa, kadang-kadang juga emang waktunya itu lebih lama dari waktu yang sebelum-sebelum ini gitu. Kalau dulu waktu ngurus KTP saya tuh kurang lebih 1 sampai 2 bulan tuh udah kelar gitu loh, udah selesai. Nah yang kemarin ini 4 bulan, saudara nggak tahu ya, kalau suami saya tuh sampai sekarang juga belum dapat KTP-nya dia gitu. Padahal dia ngurusnya barengan saya juga sih, beda berapa lama, beda sebulan kali. Sampai sekarang nggak dikasih, padahal kita udah bayar. Makanya suami saya juga sebenarnya nggak mau ambil pusing, cuman ya kenapa harus bayar gitu loh. Karena memang dia nggak wajib juga sih sebenarnya, karena dia punya KTP Belgia, dia orang Belgia gitu, KTP Belgia, dan tapi dia tinggal di Belanda gitu, kita tinggal di Belanda gitu. Jadi ya sebenarnya sih kalau warga Eropa nggak perlu gitu ya punya KTP di Belanda gitu, identitas. Cuma karena tinggal di Belanda, suami saya itu dari dulu punya 2 KTP, jadi KTP Belgia dan KTP Belanda. Cuman yang KTP Belanda kemarin ngurus terakhir sampai sekarang nggak dapet, nggak dikabarin apa. Terus saya bilang sama suami saya, sampai mungkin ada kabar dari IND itu singkatannya Imigrasi Nasional Dienst gitu lah, jadi yang ngurusin KTP atau identitas untuk tinggal gitu. Terus saya bilang sama suami saya, mungkin dia kirim surat terus datangnya ke spam gitu kan, bisa aja kan. Terus ya nggak tahu deh, saya biasanya emang nggak ini, kalau ada email pasti email, apalagi email penting. Cuman dia bilang nggak apa-apa lah. Jadi suami saya sampai sekarang juga nggak dapet itu KTP Belanda gitu loh. Padahal udah ngurus, udah biometri, udah segala macam, tinggal nunggu KTP-nya datang gitu kapan, atau bisa diambil kapan. Kalau saya kan udah ya, karena saya harus lebih penting lah, karena kan saya bukan warga Eropa istilahnya, saya warga negara Indonesia tapi tinggal di Eropa gitu. Itu aja infonya saudara-saudara. Sekarang saya mau makan, mau isi bensin, terus mau sarapan dulu lah ya. Jadi itu aja, nanti saya cerita lagi. Saya tutup dulu videonya, nanti saya lanjut lagi videonya ya. Cekidot.
berangkat ke bank stasiun, isi bensin, terus ambil obatnya si Ombul ya. Ambil obatnya Ombul di apotik. Apotiknya tutup jam 12. Sekarang jam 1. Apotik tutup, buka dari jam 8 sampai jam 12. Terus jam makan siang tutup jam 12 sampai jam 1. Sekarang jam 1 kurang 10 ya. Jadi saya isi bensin ke apotik. Apotik yang ada di dokter ya, dokter praktek. Oke, let's go. Jembatan kebuka, jadi saya ke apotik dulu saudara-saudara. Jembatan kebuka. Nah, ini apotiknya ya, di sebelah kanan ya, sama dokter praktek. Saya parkir di sini aja. Masuk. Masih 5 menit kayaknya. Oke dong. Ini apotiknya nih kayak gini nih. Ini apotik. Kirain suruh bayar. Nah tuh ya obatnya tuh. Isinya cuma 1 saudara-saudara. Apa sih ini obat apa ya? Kirain suruh bayar. Waktu itu udah masuk di asuransi kali ya. Apa nih? Obat Perondil. Amlodi. Apa sih ini? Amlodipin. Amlodipin tablet. Nih. Gitu saudara-saudara ya. Udah ngeluarin kartu, kirain bayar, nggak taunya udah masuk di asuransi. Gitulah ya saudara-saudara. Malah dulu sama sekali nggak bayar loh. Oke, itu aja. Sekarang kita mau isi bensin. Kenapa ambil obat? Karena obatnya udah, ini kan 90 ya, 90 tablet itu. Berarti buat 3 bulan ya kalau nggak salah. 90. Sekarang kita mau isi bensinnya saudara-saudara ya. Nggak tahu ini obat untuk si doi itu kan ada ini juga ya, kolesterol gitu ya. Isi bensin, siapin kartu bank dulu biar nggak buka-buka dompet. Jadi langsung ya saudara-saudara. Jadi obatnya doi itu dia udah masukin resepnya itu dari minggu lalu ya, karena weekend kan tutup. Dia kelupaan kalau obat yang satunya ini udah mau habis gitu ya. Jadi masukin resepnya di itu tuh, udah ada kotak pos ya, kotak pos merah gitu ya, di depan pintunya apotik. Depan pintunya ini apotik sekaligus praktek dokter ya. Tuh udah minggu lalu dimasukin ke kotak pos itu. Terus diambilnya baru minggu depannya ya, karena weekend dimasukin kan hari kerja itu kan Senin sampai Jumat ya. Kalau kita masukin weekend ya jadi Senin ya. Dan Senin itu resepnya baru diterima. Jadi karena resep baru terima, diproses dulu untuk obatnya disiapin ya. Karena nggak semua obat ada di apotik itu ya, jadi harus dipesan dulu saudara-saudara. Begitulah di sini ya, semuanya serba teratur. Jadi harus hati-hati kalau orang yang biasa minum obat, obatnya udah mau habis, harus cepet-cepet diurus resep baru gitu loh. Nah, biasanya kalau untuk obat kolesterol, apa sih, obat orang yang punya diabetes, yang punya gangguan jantung apa, itu obatnya kadang-kadang cepet di apoteknya itu nggak ada persediaannya. Jadi itu makanya suami saya kan lagi kerja nih, si Ombul lagi kerja, jadi saya suruh ambil karena ya kemarin dia libur mau ambil lupa.
Jadi jam 1 baru buka lagi sampai jam 5, saudara-saudara. Oke, kita lihat, saudara-saudara. Jembatannya masih tertutup. Dan saya harus ke Belgia. Isi bensin di Belgia lebih murah. Nih, teman-teman lihat nih ya, saudara-saudara ya. Bunga kuning di sebelah kanan tuh yang di apa nih? Tuh ya, kan ada warna kuning-kuning tuh. Itu bunga ya saudara-saudara, itu namanya bunga musim semi, bunga TT ATT. Cakep ya, kiri kanan ini. Itulah saudara-saudara ya, seneng kalau udah mau musim semi ya. Aduh, ini lagi mobil mau mundur. Terbalik ya. Kan bawa gerobak di belakang, muternya repot. Oke saudara-saudara, nunggu lagi, padahal tadi saya sengaja ke apotek karena jembatan kebuka ya, sekarang kebuka lagi. Ya udahlah, emang suruh istirahat dulu kali ya. Oke dong, harus sambil ngobrol ya. Istirahat sambil ngobrol. Jadi obat begitu ya di sini. Obat nggak bayar, bukan nggak bayar, karena kita kan udah bayar asuransi kesehatannya. Jadi mungkin udah diambil dari situ. Puji Tuhan saya sih nggak pakai obat-obatan ya. Jadi nggak mau bergantung obat juga. Si Ombul sebenarnya dulu juga nggak begitu banyak obat, cuma sejak divaksin yang kedua itu ya, yang dia kan ininya 2 minggu kemudian setelah vaksin kedua, tekanan darahnya tuh langsung tinggi gitu loh, terus langsung ke rumah sakit kayak gitu. Terus jadinya sekarang harus balik minum obat itu. Gitulah ya vaksin. Nggak semuanya cocok, nggak semuanya badan bisa menerima vaksin gitu. Nggak mau banyak komentar tentang vaksin ya, kayak saya sendiri juga nggak begitu tahu. Cuman saya juga 2 kali vaksin aja, vaksin pertama, kedua karena juga mau ke Indonesia waktu itu, jadi nggak mau lagi divaksin. Dan suami saya juga yang kedua itu, dia langsung 2 minggu kemudian darah tinggi, bukan darah tinggi, apa sih, langsung naik ya, tekanan darahnya tuh naik di atas 255 kalau salah. Itu kan udah bahaya banget ya, untung jantungnya dia kuat ya. Oke ya, ngobrol-ngobrol udah 3 menit, nyambung lagi nanti ada video lagi. 10 menit baru kebuka, 10 menit bisa 20 menit, cuman tadi saya pas datang itu kan dia udah ketutup ya. Sekarang jembatannya kebuka lagi jam 13:15 isi bensin di Belgia murah ya, lumayan, beda berapa sen gitulah. Kalau ngisi penuh kan lumayan ya, kalau dikumpul-kumpulin. Sekarang bensin 1 euro 60 sen deh kalau nggak salah ya, sekitar segitu ya di Belgia ya. Kalau di Belanda mungkin udah hampir 2 euro, mungkin 1,8 atau 1,9 gitu ya. 1 euro 60 sen ya, kurang lebih segitu ya di Belgia ya. Bensin 95, tipe 95. Nah, udah mau sampai ya saudara-saudara, sampai ke bensin pom bensin. Aduh, jalanannya ada lubang. Oke, lihat berapa harganya tuh, kelihatan harganya 16,39 ya. Ini lubangnya ada, lubang bensin mobil saya ada di sebelah kiri. Oke ya, isi bensin dulu ya, HP matiin ya.
hampir 40 liter ngisi ya. 48 euro 78 sen. Terus 1 euro 63 sen ya. Oh ya, kita lanjut mau ke toko Action beli lilin ya. Beli lilin saudara-saudara. Action diesel zat ya. Gini loh. Cari parkir yang lebih dekat ke toko ya. Nah tuh Action ya saudara-saudara. Kita ke Action ya. Oke deh. Nah nih toko Action ya. Nah Action ini murah-murah saudara-saudara. Saya mau beli lilin untuk di ruang pijet ya. Lilin bundar itu loh. Di sini murah banget ya. 3 euro tuh isi 100. Saya cuma belum beli itu aja karena udah pas lagi ada waktu ya. Beli sekalian ya. Buat di ruang pijet minyak untuk aromaterapi. Saya beli saudara-saudara, sekarang harganya 4 euro 49. 100 kan murah kan, 100 biji 4 euro 49. Harganya sekarang segitu ya. Dulu saya beli masih 3,5 kalau nggak salah. Oke, saya mau ambil 2 apa 3 ya. Udah mau Paskah nih, udah mau Paskah tuh. Mau bawa sih ke Indonesia tapi meleleh nanti ini ya. Pasti meleleh ini. Saudara-saudara ya, kalau di sini mah muter-muter bisa habis berapa jam ya. Oke, saya mau pulang ya nih, saya kasih lihat belanjaan apa aja yang saya pulang saudara-saudara, pulang. Kebanyakan keliling. Sekarang kalau belanja kelamaan kayaknya capek duluan. Padahal dulu suka banget ya kalau ke Action itu karena barang-barangnya unik-unik dan murah. Saya belanja tadi beli pernak-pernik untuk telepon sama coklat deh. Nyicil coklat buat oleh-oleh. Cuma habis 11 euro saudara-saudara. Selebihnya belanjaan untuk alat kebersihan ya.
Ntar saya kasih lihat ya saudara-saudara. Sekarang udah jam 2. Jam 2 lewat 10. Saya pulang belum makan. Jam 4 ada orang nanti ya. Ada langganan datang, terus jam 6 lagi ada langganan datang. Ini saya pegel, masih pegel dari yang kemarin itu. Jatah 10 jam per minggu, ini udah ngelebihin target ya. Jadinya butuh istirahat. Minggu lalu ke sauna, habis ke sauna udah relax. Minggu ini langganan hampir 2 kali lipat. Puji Tuhan, nggak apa-apa ya. Saya cerita doang ya saudara-saudara. Udah ya, kita lanjut lagi pulang ke rumah. Ntar saya kasih lihat belanjaan saya dari Action ya, Cikidot. Jembatan kebuka lagi, minta diampun dah. Ini saya berhenti di bundaran coba. Saking penuhnya ya, karena jembatan ketutup, mobil pada berderet semua sampai di bundaran. Jadi, tapi saya nggak nutupin jalan yang ini sih, jalan yang orang yang mau ke kanan ya. Gimana ya? Jembatan kalau kebuka gini saudara-saudara ya. Puji Tuhan ya, udah jalan saudara-saudara. Oh my gosh, my gosh. Rumah deket jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan kanal. Tuh udah mulai jalan ya. Ya tuh udah mulai kebuka ya. Yang sebelah kiri udah mulai. Tinggal kita ini masih menunggu. Karena deket bundaran ya, jadinya ngantri saudara-saudara. Ya tuh, aduh, yang di belakang saya juga. Nah, akhirnya jalan juga ya. Ini malesnya begini ya, apalagi kalau di Indonesia macet ya. Di Jakarta ya. Keluar tuh udah males. Sama di sini juga udah males. Males belanja-belanja sekarang juga. Belum sampai rumah saudara-saudara ya. Sabar ya, sabar ya. Saya kasih lihat nanti belanjaan apa ya. Oh ya, saya tadi mau cerita yang bensin itu ya. Tadi udah saya kasih tahu ya berapa itu ya 1 liternya. Tiba-tiba ngerem. Bensin apa-apa juga harus sendiri di sini. Kalau di Indonesia kan bensin kan ada yang megangin ya, megangin selangnya. Di sini semua sendiri, serba sendiri. Jadi tenaga kerja di sini terbatas. Apa-apa mesin. Sebelah kanan juga bunga-bunga ya saudara-saudara. Makanya kalau ngisi bensin itu saya suka disiapin sebelumnya ya, kartu bayarnya, belum lagi apa sih, kalau hari biasa sih nggak gitu ngantri. Kalau ngantri hari weekend biasanya itu kadang-kadang orang nggak sabaran gitu. Kalau saya belum nyediain kartunya untuk bayar, terus lagi buka selangnya, buka tempat bensinnya, semua serba sendiri di sini ya. Lihat bunga-bunganya, teh bunga TT-ATT, bunga musim semi yang kuning-kuning ya. Kalau bunga krokus yang warna ungu kecil-kecil itu loh. Udah sampai, tapi saya mau buka pagar dulu ya. Ini kenapa banyak orang pada parkir? Itu di gedung sebelah ada acara kayaknya. Bentar ya. Itu di gedung depan rumah ada acara. Itu gedung pertemuan, kayak pertemuan warga ya. Bisa disewa untuk acara ulang tahun, acara pesta keluarga. Lihat tetangga udah pada mulai bersih-bersih rumah. Oke, sampai di rumah. Udah bersih-bersih rumah. Bersihin halaman. Oke, saya buka ya
unboxing belanjaan ya. Belanjaan apa aja yang saya beli ini. Ini buat pipa keran. Keran bersihin selang pembuangan air itu loh yang ada di, aduh, ini loh. Nih buat ini tuh, buat itu ya. Nih buat ini kayaknya udah kotor gitu ya, jadi saya beli cairan untuk biar bersih ya, saluran airnya bersih, saluran yang di pembuangan. Beli lilin saya beli 2 aja saudara-saudara. Sebenarnya saya murah ya, mau beli sekalian yang banyak kan, cuman menu-menuin lemari. Toh Action harganya selalu murah ya. Jadi beli lilin, terus beli lap untuk di dapur. Ini bisa dimasukin di mesin pencuci piring. Terus tisu, nih kebutuhan rumah tangga gitu aja ya, tisu. Terus yang coklat ini saya pisahin karena buat oleh-oleh, buat bawa ke Indonesia ya, kalau pas ke Indonesia ya. Nah ini yang sebenarnya ke Action itu cuma mau beli ini ya, cuma tadi lihat-lihat ya. Terus sama ini pembersih juga untuk di dapur. Ini kalau nggak salah wanginya enak ini, jadi ada aromaterapinya ya, jadi buat pembersih dapur, wangi bunga wangi rosemary sama jahe. Terus tadi saya udah kasih lihat ya kalau saya beli ini juga ya, buat HP sama ini. Kalau saya udah nggak ada sepeda sih, cuman kalau buat di ini kan enak ya kalau pas jalan-jalan gitu, bikin video gitu ya, tinggal dicantolin di ini penyangga ya. Terus sama ini ya, ini murah banget tadi. Terus oleh-oleh nyicil coklat gitu aja ya. Nih saya pamerin nih saya pamerin tuh nih coklat tuh, coklatnya kecil yang Toblerone nih, bukan yang kemarin segede gaban. Jadi belanja gini ya, saya habis ini belanjaan coklat sama ini belanjaan pribadi saya yang coklat sama untuk jam tangan sama HP ya. Buat HP itu habisnya 11 euro. Sorry, ini belanjaan untuk kebutuhan di rumah. Habisnya 17,45 ya. Gitu aja saudara-saudara. Sama ini tadi tuh ya, untuk belanjaan di rumah ini aja saudara-saudara, segini aja sudah 17 euro 45, rupiahin aja nanti ya kali 16. Terus ini yang saya beli sendiri ya, maksudnya saya nyicil-nyicil buat oleh-oleh. Nah ini juga ini saya pisahin tadi bonnya berapa ya, pisahin belanjaan karena saya mau sendiri ya. Kalau mau sendiri ya saya belanja sendiri ya, jadi bonnya saya pisah tuh ya, habisnya 11 euro. Ini belanjaan rumah tangga habisnya 17 euro. Ini saya bayar pakai kartu ya. Kalau yang ini mah jajan-jajan pakai uang jajan saya sendiri sih. Sebenarnya digabung juga nggak masalah sih, cuman saya kepengennya begitu ya. Jadi tahu pengeluaran saya berapa gitu ya. Sebenarnya sih digabung juga boleh. Ini saya yang mau ya, saya yang mau sendiri gitu loh. Pengen mengontrol keuangan sendiri sih. Gitu aja ya cerita hari ini ya. Aduh, ini pakai Manfrotto ya. Pakai Manfrotto tuh kayak gitu ya saudara-saudara. Udah jam 2:30, saya mau bersih-bersih kamar praktek. Jam 4 ada orang, jadi saya mau makan dulu. Itu dia cerita hari ini, Cikidot ya. Jangan bosen-bosen ya, ntar saya malas bikin video. Infonya itu aja. Oke.
Terus apa lagi ya, nanti bikin video lagi ya, kapan-kapan bikin video apa lagi, tulis aja apa mau saya bikin video, kalau ada waktu saya bikin, kalau enggak ya tunggu aja. Paling enggak saya seminggu sekali ya bikin video ya. Video biasanya sih video informasi kecil-kecilan gitu ya kalau kegiatan saya apa gitu ya. Oh iya, apalagi ya, apalagi ya, kemarin saya sebenarnya mau unboxing belanjaan produk pijet ya, lain kali lah ya saya kasih cuplikannya ya. Unboxing belanjaan pijet itu, beli minyak almond ya untuk bikin minyak pijet 5 liter, terus sama ada lagi balsem tapi wanginya wangi melati gitu ya. Ini beli semua di toko Asia, di web Asia tapi produk Thailand ya. Oke, sekian cerita hari ini. Dan saya mau makan. Nih, mau makan nih tuh ya. Okido. For watching. Cikido.